Halo sahabat pengangguran, di video kali ini gue akan ngebahas tentang judul film dari Hard Target. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang ingin dibunuh oleh sekelompok orang yang bersenjata. Mereka ingin membunuh pria tersebut layaknya seekor binatang buruan dalam hutan. Pria tersebut bersikeras berusaha untuk kabur dari kepungan penjahat yang ingin membunuhnya. Tapi, apalah daya, hasil usahanya nihil, tidak membuahkan hasil. Pria tersebut mati akibat panah yang diluncurkan terkena pas di jantungnya. Dan film ini pun dimulai. Dan di sini juga gue akan ngebahas film ini secara detail. Kenapa pria ini ingin mereka bunuh? Dan menurut gue pribadi ini juga merupakan film yang sangat menarik buat kalian tonton. Oke, langsung ke scene pertama. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang gadis cantik. Sebut saja namanya Natasha. Jadi, si Natasha ini ingin mencari ayahnya yang pisah dengan ibunya sejak dia berumur 7 tahun. Dan juga si ayahnya ini pindah ke kota lain sejak dia berumur 7 tahun juga. Dan si Natasha ini tinggal sama neneknya sampai dia tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan hasil pencarian pun dia menemukan beberapa lembar foto yang diberikan oleh si nyonya ini. Jadi nyonya ini merupakan pemilik kosan yang pernah si ayah Natasha tinggal. Dan ayah Natasha juga merupakan seorang mantan marinir. Proses pencarian kedua, dia mencari ke tempat tunawisma, di mana di sana orang yang tidak memiliki keluarga siapa-siapa. Dan hasil pun belum terlihat sama sekali. Scene berpindah ke sebuah resto atau kafe, di mana di situ memperlihatkan seorang pria berambut jabrik dan dia juga yang akan menjadi pemeran utama dalam film ini. Sebut saja namanya John. Dan tak lama kemudian datanglah si Natasha yang ingin menelepon seseorang. Namun dia tidak mempunyai uang receh. Akhirnya dia menukar beberapa uang kertasnya ke dalam bentuk uang receh. Dan aksi penukaran uang pun membuat sekelompok preman yang ingin merampok uangnya. Namun si John sudah tahu duluan kalau preman ini mau merampok gadis cantik itu. Dan di saat perampokan itu ingin meluncurkan aksinya, tiba-tiba datanglah si John dengan aksi bela dirinya yang membuat si Natasha terpesona melihatnya. Setelah perampok itu ditumbangkan oleh si John, lalu si John mengembalikan tas milik Natasha dan memperingatkan Natasha agar lebih hati-hati saat mengeluarkan uang di tempat keramaian. Scene berpindah ketika Natasha ingin ke kantor polisi. Dia ingin melaporkan kehilangan ayahnya. Sedikit perbincangan antara Natasha dan bu detektif ini. Si bu detektif bertanya kepada Natasha, "Di mana ayahmu pernah tinggal?" Natasha menjawab bahwa ayahnya bisa jadi tunawisma, tinggal di jalanan. Si bu detektif ini pun meminta maaf pada Natasha karena dia tidak bisa membantu proses pencarian karena tidak mempunyai alamat daerah mana dia pernah tinggal. Dan hal ini membuat Natasha sedikit geram. Dia juga berkata dia akan meminta tolong kepada orang lain saja. Tapi si bu detektif ini juga memperingatkan Natasha agar dia mencari ayahnya dengan orang yang bisa melindungi dirinya atau bisa ilmu bela diri. Scene berpindah ketika si Natasha ingin bertemu dengan John. Dia sempat bertanya ke resto yang pernah dia kunjungi tentang keberadaan si John. Dan akhirnya si John bisa ketemu. Dan di sini si Natasha ingin meminta si John bekerja sama untuknya. Dan dia juga akan dibayar $100 per harinya. Si John bertanya, kerja macam apa? Natasha menjawab, mencari orang hilang. Dan akhirnya si John pergi menuju kapal tanpa menghiraukan Natasha. Namun si John tidak diizinkan berlayar karena dia masih belum membayar hutangnya sebanyak $217. Dan hal ini membuat si John berubah pikiran dan ingin bekerja sama dengan Natasha. Si John bertanya, apakah orang yang kau cari berhutang uang denganmu? Natasha menjawab, bukan, aku ingin mencari ayahku. Si John berkata dia ingin membantunya, tapi imbalan dia bekerja 2 hari dapat $217. Dan mereka pun sepakat. Dan di dalam perjalanan mereka saling memperkenalkan diri. Jadi ayah si Natasha ini walaupun mereka tidak pernah ketemu selama 20 tahun, tapi mereka tetap melakukan komunikasi. Namun si ayah Natasha ini tiba-tiba tidak ada kabar dalam 3 minggu ini, begitu kata Natasha. Scene berpindah ketika mereka ingin ke tempat tunawisma lagi untuk bertanya tentang ayah Natasha, apakah dia pernah singgah di situ lagi. Dan berkat si Pak Black ini, mereka pun menemukan barang-barang milik ayah Natasha. Di situ terdapat foto-foto ayah Natasha bersama ibunya dulu.
Dan di situ juga dia menemukan koran yang berisi tentang nomor wanita penghibur. Dan di sini juga John memperingatkan Natasha agar tidak berprasangka buruk terhadap ayahnya, karena John mengetahui koran itu milik siapa. Dan akhirnya dia berkunjung ke tempat pemiliknya itu. Di sini Natasha langsung bertanya apakah dia kenal dengan Douglas Bender atau ayahnya. Dia pernah bekerja denganmu. Si gendut itu pun spontan menjawab dia tidak pernah dengar nama itu. Namun si John menunjukkan surat berita. Dia pernah bekerja denganmu, ini buktinya. Dengan aksi yang salah tingkah, si gendut pun terdiam. Dan tiba-tiba si John melihat si pria ini. Dengan membawa Natasha, si John pun bergegas pergi dari tempat itu. Scene berpindah ketika seorang polisi menemukan jasad ayahnya yang sudah mati. Dan juga datanglah si bu detektif ini. Dia juga memberitahu bahwa ayahnya mati akibat kebakaran. Dan tim polisi mengetahui bahwa itu ayahnya karena mencocokkan datanya yang lama waktu ayahnya masih di militer. Scene beralih ke si gendut yang didatangi oleh seseorang dan ternyata dialah orang yang telah membunuh ayahnya, si Natasha. Sebut saja namanya si botak dan si tua. Dan mereka ingin membunuh orang yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali, yakni tunawisma. Tapi si gendut memberikan data bahwa si ayah Natasha tidak punya keluarga sama sekali. Dan pada malam itu juga si botak dan si tua meminta si gendut untuk memberikan mangsa yang ingin mereka bunuh selanjutnya. Si gendut pun setuju atas perintah mereka. Scene berpindah ketika si John menuju ke tempat di mana ayah Natasha diberitakan oleh si bu detektif ini mati akibat kebakaran. Si John pun menemukan kalung marinir milik ayah si Natasha yang bolong. Dan di sini datanglah dua orang misterius untuk melumpuhkan si John dan menakutinya untuk segera menuju ke utara secepat mungkin bersama dengan Natasha. Scene berpindah ke kantor ibu detektif, di mana si John bertanya kenapa dia ditahan. Si ibu detektif ini menjelaskan, jika kamu masuk ke tempat yang sudah ada kertas segel polisi, maka kau juga dikira pelanggaran pidana. Namun si John membantahnya. Dia ke situ ingin menyelidiki bahwa ayahnya Natasha bukan mati akibat kebakaran, melainkan dibunuh. Karena kalung marinir selalu bergandengan, sedangkan punya ayah si Natasha hanya tinggal satu, dan satu lagi di tempat kebakaran itu pun sudah bolong. Scene beralih ke si gendut, yang dimana dia akan memperkerjakan si Black dengan gaji yang besar, dan si Black pun setuju atas pekerjaan itu. Si gendut bertanya, apakah kau punya keluarga? Si Black mengatakan bahwa dia tidak punya siapa-siapa. Scene beralih ke si John, menemui si gendut dan bertanya siapa si botak dan si tua tersebut. Namun si gendut juga kurang tahu identitas mereka. Bahkan kata si gendut mereka bukan penduduk Amerika sendiri. Si John berkata kepada si gendut untuk mengasih tahu mereka berdua bahwa dia akan mencari tahu siapa di balik dari pembunuhan ayah si Natasha. Scene beralih ke si Black yang menunggu kedatangan si gendut karena dia sudah diberitahukan akan mendapatkan pekerjaan dengan diiming-iming mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Namun yang datang ke situ adalah si botak dan si tua. Ternyata dia menawarkan pekerjaan yakni sejumlah uang yang diikat di pinggang dengan sejumlah $10,000. Dan jika dia berhasil lolos dari kepungan mereka sampai ke pembatas sungai, uang itu miliknya. Dan ternyata hal itu juga dilakukan kepada ayah si Natasha. Lanjut ke ceritanya. Mau tak mau si Black terpaksa melakukannya dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dia juga berhasil membunuh satu orang dari mereka. Namun pada akhirnya si Black mati ditembak bertubi-tubi oleh si botak. Scene beralih ke si John yang melihat si Black mati dengan bekas luka tembakan di sekujur tubuhnya. Dan dia juga menduga bahwa ini ulah dari si botak dan si tua. Scene beralih ke si gendut yang berusaha kabur dari kota itu karena dia tahu dia akan dibunuh oleh si botak selanjutnya. Namun aksi pelarian pun diketahui si botak dan pada akhirnya si gendut tewas. Tak lama kemudian si John dan skuadnya datang. Namun kedatangan si John disambut dengan peluru oleh si botak. Dan di sini juga bu detektif ini mati akibat terkena peluru dari anak buah si John yang pernah memukul si John waktu si John mencari bukti pembunuhan ayah si Natasha. Oke, lanjut ke ceritanya. Si John pun berhasil menembak beberapa orang dari mereka. Karena jumlah mereka terlalu banyak,
Si John kabur menggunakan trail dengan Natasha. Dia juga mengatur strategi bagaimana mereka bisa dilumpuhkan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan si John pun berhasil kabur dengan Natasha dengan cara melompat dari jembatan ke kereta api yang saat itu sedang melaju. Scene beralih ke pengejaran si John yang gila-gilaan, di mana di situ si botak dan si tua mendatangkan anggota yang cukup banyak untuk membunuh mereka berdua. Dana masing-masing anggota akan dibayar $750,000 untuk siapa saja yang bisa membunuhnya. Scene berpindah ke si John. Ternyata rumah paman si John ada di tengah hutan, dan si Natasha ingin dibawa si John ke rumah pamannya itu. Dan di tengah perjalanan si John menangkap ular. Dan ular itu pun dijadikan sebagai jebakan buat mengecohkan lawannya. Dan akhirnya si John dan pamannya ketemu. Di sini si John dikasih senjata shotgun oleh pamannya. Dan tak lama kemudian, si botak pun datang. Karena si John dan pamannya sudah mengetahui kedatangan mereka, John dan pamannya merakit bom di area rumahnya. Yang kemudian diledakkan saat mereka datang. Yang membuat ledakan yang besar dan membuat beberapa anak buah si botak mati. Dan keluarlah paman si John dengan Natasha untuk memancing si botak dan si tua mengejarnya. Namun mereka sudah tahu strategi yang dilakukan oleh paman si John. Dan si botak benar-benar marah dengan si John sampai-sampai dia memanggil helikopter untuk membunuhnya. Aksi kejar-kejar pun dilakukannya, sedangkan si John menggunakan kudanya. Dan pada akhirnya si John terjatuh dari tumpangan kudanya. Dia pun menuju ke sebuah pabrik tua. Dan disinilah anak buah si botak dan si tua dibunuh satu persatu. Dan tak lama kemudian datanglah Natasha dan paman si John, di mana di situ dia berhasil membunuh orang dengan anak panah pas di bagian leher. Dan si Natasha juga berhasil membunuh satu anak buah dari si botak. Beralih ke si John dengan aksinya yang seperti Tarzan, dia menembak satu persatu musuhnya. Sedikit perbincangan antara si John dan pamannya. Aku menyuruhmu mencari pertolongan, kenapa kau malah kemari? Dengan santai paman si John menjawab, aku kemari untuk menolongmu. Scene beralih ke pertarungan sengit si John dan si botak. Si botak pun melempar granat ke si John. Untungnya dia berhasil lompat keluar. Kalau enggak bisa mati kau John. Dan dengan lompatan itu juga dia berhasil membunuh si botak dengan tembakan bertubi-tubi di dadanya. Dia sempat mengambil anak granat lagi namun nyawanya keburu melayang. Scene beralih ke si tua. Si tua melakukan serangan bertubi-tubi ke si John. Nampaknya si tua itu marah banget karena merasa sahabatnya telah dibunuh. Tiba-tiba si John pun keluar dan menembak si tua itu dengan shotgun miliknya. Namun dia tidak mati, dia berhasil bangun dan berhasil menusuk paman si John. Dan mengambil Natasha sebagai umpan agar si John menyerah. Si John dengan terpaksa mengeluarkan semua peluru senjatanya dan meletakkan senjatanya di tanah. Saat akan membunuh si John, si tua meminta Natasha agar mengisi pelurunya. Setelah pelurunya terisi, dengan cepat si John berlari ke arah si tua dan menendangnya. Pertarungan sengit pun terjadi, namun pada akhirnya dengan sangat cerdik si John meletakkan bom granat ke dalam celananya. Dan pada akhirnya dia pun mati. Dan ternyata paman si John juga masih hidup. Karena waktu si tua itu menusuknya dia tidak terkena
di tubuhnya, melainkan di botol minumannya, dan film pun tamat. Jadi kesimpulannya mereka ingin membunuh, karena mereka sudah terlalu kaya akan hartanya sehingga mereka kebal terhadap hukuman. Dan apalagi yang mereka bunuh itu adalah Wisma, alias orang yang tidak punya keluarga. Dan mereka salah langkah dalam melakukan kejahatannya, sehingga mereka membunuh ayah Natasha, yang mereka pikir tidak punya keluarga. Jika film ini menghibur, jangan lupa untuk subscribe.